faktor pemasaran, faktor bahan baku, faktor tenaga kerja, faktor modal, faktor resiko, faktor persaingan, faktor fasilitas dan kemudahan, faktor manajemen. Itu adalah faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan ketika kita ingin menganalisis sebuah peluang usaha. Ya, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan. Yang menjadi pertimbangan itu maksudnya adalah hal-hal yang harus dipikirkan begitu. Yang harus dipikirkan ketika kita ingin memilih jenis usaha tertentu. Dalam hal ini usaha kerajinan limbah berbentuk bangun ruang. Terus jika seorang wirausaha sudah menetapkan jenis usaha kerajinan yang sesuai dengan yang diinginkan dan sudah melalui berbagai macam pertimbangan yang tadi itu, yang sudah ibu sebutkan tadi, maka tugas yang perlu diperhatikan setelah itu adalah seorang wirausaha harus mempertimbangkan beberapa hal lagi, ya. Yang pertama, jadi ini terkait minat konsumen. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan adalah jenis usaha kerajinan yang sesuai dengan hasrat dan minat. Nah, jadi kita harus menyurvei calon pembeli atau calon konsumen. Konsumen di sekitar kita itu membutuhkan apa sih begitu? Minatnya apa? Membutuhkannya apa? Begitu. Makanya kita harus survei terlebih dahulu jenis usaha kerajinan yang sesuai dengan hasrat dan keinginan konsumen, hasrat dan minat dari konsumen. Kemudian yang kedua, jenis usaha kerajinan yang benar-benar akan membawa suatu keuntungan. Itu yang harus dipertimbangkan juga. Konsumen di sekitar kita minatnya apa, keinginannya apa, terus apakah kalau saya buat itu akan membawa keuntungan begitu. Jadi itu harus diperhatikan juga. Kemudian jenis usaha kerajinan yang mudah mengurus dan mengerjakannya. Karena ada juga misalnya usaha tertentu atau produk tertentu yang mungkin banyak peminatnya, banyak orang suka, tapi ternyata susah dalam pengerjaannya. Bahan bakunya mahal, kemudian ribet, ruwet saat membuatnya, memakan waktu lama. Jadi tiga faktor itu atau beberapa faktor ini nantinya harus klop, ya, harus mudah semuanya, gampang dibuat semuanya. Jadi harus sesuai hasrat dan minat, kemudian harus bisa membawa keuntungan, kemudian harus mudah dalam mengerjakannya. Jadi misalnya ibu contoh kayak bangunan-bangunan tertentu, miniatur tertentu. Nah itu kan mungkin banyak orang suka itu barang, banyak orang yang suka, tapi ternyata pengerjaannya itu lama, ribet, butuh waktu yang lama untuk menghasilkan karya yang semenarik mungkin sesuai dengan minat konsumen. Maka itu tidak cukup mendukung, ya, tidak mendukung usaha kita. Jadi bisa kita tinggalkan, kita cari yang mudah mengerjakannya, murah dan mudah mengerjakannya. Kemudian jenis usaha tersebut harus mudah dalam pemeliharaannya. Nah ini misalnya kayak usaha-usaha yang bunga-bunga begitu, itu kan biasanya susah juga. Bunga-bunga hidup itu biasa agak susah juga dalam pemeliharaannya, butuh perlakuan khusus. Nah, jadi kita harus mencari jenis usaha kerajinan yang mudah dalam pemeliharaannya. Ada kerajinan tertentu yang gampang berdebu misalnya, atau kalau dia jatuh gampang pecah ya. Jadi itu juga harus kita pertimbangkan. Jangan misalnya kita buat susah-susah, baru jadi gagal, ternyata begitu dia jatuh pecah, kita sudah terlanjur keluar modal atau belum sampai di tangan konsumen, ternyata sudah rusak. Tapi kalau usaha-usaha yang botol-botol plastik itu kan biar dia jatuh tidak gampang rusak toh. Atau kerang-kerangan itu saja biasa, atau keramik, usaha-usaha yang keramik begitu itu gampang pecah toh. Tapi makanya kalau usaha-usaha keramik hiasan-hiasan atau piring yang pecah
kita belah itu kan kalau pengiriman, kalau kita pesan online kayak di Lazada itu perlakuannya itu khusus, harus dilapis-lapis supaya kalau dia jatuh tidak gampang. Jadi itu tadi jenis usaha yang mudah memeliharanya, kemudian jenis usahanya yang produknya disenangi dan dibutuhkan konsumen, kemudian jenis usaha kerajinan yang bahan bakunya mudah didapat, kemudian jenis usaha kerajinan yang mendapat dukungan serta perlindungan pemerintah. Itu biasa kalau usaha-usaha yang limba-limba kayak pembuatan tahu itu butuh izin usaha, atau usaha-usaha bidang peternakan itu butuh izin usaha karena dia tidak bisa dibuat di tengah kota, dia harus jauh dari pemukiman, karena kan kalau usaha peternakan kan ada limbah kotorannya toh, bisa mengganggu orang-orang di sekitar, jadi harus. Tapi sepertinya kalau usaha kerajinan yang dia tidak mengganggu orang ya, kalau usaha kerajinan. Kecuali ada kerajinan tertentu yang mungkin cara pembuatannya butuh pakai alat tertentu yang menimbulkan kebisingan. Misalnya dia pakai apa ya? Pakai sensor, ada alat tertentu yang menimbulkan kebisingan, jadi bunyi-bunyi, baribut, itu juga butuh izin usaha. Harus ada konsultasi, harus mempertimbangkan tetangga-tetangga di sekitar sehingga nantinya tidak mengganggu tetangga atau orang-orang di sekitar saat pembuatan produk tersebut. Jadi itu kurang lebih 2, 4, 6, 7 hal-hal yang harus dipertimbangkan seorang wirausaha ketika dia ingin menetapkan jenis usaha kerajinan yang sesuai dengan yang diinginkan. Dia harus mempertimbangkan itu. Kalau yang tadi itu, yang faktor keuntungan yang tadi yang ada berapa? 2, 4, 6, 8, 9 itu adalah faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menganalisis usaha. Ya, bedakan ya. Jadi dalam menganalisis usaha. Kalau yang ini adalah faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika kita menetapkan jenis usaha apa. Nah, kan kalau menganalisis usaha itu dia maksudnya bidang apa, bidang usahanya bidang apa, begitu, bidang pertanian, bidang peternakan, atau bidang apa, usaha-usaha yang lain bidangnya. Tapi kalau jenis usaha itu kita sudah tetapkan, misalnya bidang usaha saya adalah kerajinan dari bahan limbah. Terus kita pertimbangkan lagi, bahan limbah kan banyak macam yang bisa dibuat. Nah, itu kita sudah tentukan jenis usaha apa, maka yang dipertimbangkan ini yang 7 poin ini. Oke. Jadi untuk bisa menentukan atau bisa mempertimbangkan yang hal-hal di atas tadi, maka kita harus mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait usaha apa yang kita pilih. Informasi itu dengan tanya-tanya, dengan diskusi misalnya dengan orang-orang di sekitar, dengan mencari tahu tentang ketersediaan bahan baku, tanya-tanya sama orang-orang di sekitar. Itu adalah, atau dengan cara kita Google di internet, searching di YouTube, cara membuat ini itu yang dimaksud dengan informasi ya, mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait usaha yang akan kita pilih. Oke, sampai situ saja. Ada pertanyaan? Sampai situ sudah dimengerti? Sudah ada yang dicatat-catat, biar cuma sedikit ya. Yang Ibu sebut-sebut tadi itu harus dicatat-catat ya. Supaya, karena kalau mengingat kan kita tidak bisa mengingat. Kita manusia itu punya keterbatasan dalam mengingat. Jadinya caranya supaya dia bisa membekas adalah dengan menulis ya. Kalau menulis itu biar kita tidak ingat, sewaktu-waktu ditanya bisa jadi kenangan juga ya. Kalau misalnya kamu selesai SMK, sudah selesai kuliah, pas kita simpan bukunya, suatu saat ini lihat-lihat, oh ini tulisan, oh ini pelajaran ini yang bawa, begitu.
ada kenangan membekas, jadi harus menulis. Kalau cuma mendengar-dengar tetap hilang, tetap akan hilang. Tidak ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, untuk pertemuan hari ini itu cukupkan. Kalian bisa istirahat sambil menunggu gurunya yang pelajaran berikut. Cukupkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.